Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 ciri wanita terburuk dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian Islam, wanita mencakup semua aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun sosial. Secara umum, perempuan Islam memiliki hak dan tanggung jawab yang diatur oleh agama. Dianggap sebagai ciptaan Tuhan, perempuan dipandang memiliki nilai dan kemuliaan yang sama dengan laki-laki. Tapi mengapa di neraka penghuninya lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya, saya Rasulullah SAW berdiri di depan pintu neraka. Kebanyakan orang yang masuk neraka adalah perempuan. Hal ini tentunya sudah dijawab Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Berikut 5 ciri wanita terburuk dalam Al-Quran dan hadis. 1. Wanita tabaruj. Dalam Islam, tabaruj merujuk pada tindakan atau perilaku seorang wanita yang menampakkan perhiasannya atau kecantikannya di depan orang yang bukan mahramnya. Penampilan yang mencolok, berlebihan, atau provokatif yang dapat menarik perhatian lawan jenis sering disebut dengan istilah ini. Islam mengajarkan batasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk menjaga ketenangan, kemurnian, dan kehormatan masyarakat. Akibatnya, tabaruj dianggap sebagai perilaku yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kehormatan Islam. Di era media sosial ini, hanya demi like dan komentar yang banyak, sebagian wanita memposting foto atau videonya memakai baju yang vulgar, sehingga terlihat jelas bentuk tubuhnya. Al-Quran secara jelas mengingatkan wanita untuk menjaga penampilan mereka dan tidak menampakkan perhiasan mereka secara berlebihan kepada orang yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. 2. Wanita yang suka mencela. Dalam Islam, mencela seseorang dapat didefinisikan sebagai merendahkan atau menghina seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik. Ini termasuk menggunakan kata-kata atau tindakan yang menyakitkan hati, mengejek atau meremehkan orang lain. Mencela dapat mencakup berbagai bentuk perilaku seperti mengejek penampilan fisik, kecacatan, suku, ras, agama, atau latar belakang seseorang. Bukanlah seorang mukmin itu seorang yang suka mencela, tidak pula seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang keji dan kotor ucapannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Wanita yang an-nanah. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahumullah menyebutkan salah satu sifat buruk seorang perempuan yakni an-nanah. Ini adalah sifat banyak mengeluh dan mengadu. Dalam Islam, an-nah merujuk pada prasangka buruk atau keyakinan yang salah terhadap seseorang atau kelompok orang. Dalam hal ini, an-nah dianggap sebagai perilaku buruk, bertentangan dengan keadilan, kesaksamaan, dan moralitas yang diajarkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk berprasangka buruk terhadap orang lain dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. 4. Wanita yang mudah menyakiti. Dalam Islam, menyakiti merujuk pada tindakan atau perilaku yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau kesengsaraan terhadap orang lain maupun keluarga secara fisik, emosional, atau mental yang didapat menyebabkan penderitaan kepada orang sekitar. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya di akhirat kelak. Bidadari yang menjadi pasangan suaminya berkata, "Jangan engkau menyakitinya, kelak kamu dimurka Allah. Seorang suami bagimu hanyalah seorang tamu yang bisa segera berpisah dengan kamu menuju kami." Hadis riwayat Tirmizi. 5. Wanita yang menunda kebaikan. Dalam konteks Islam, menunda kebaikan merujuk pada perilaku atau kebiasaan seseorang yang memilih untuk tidak melaksanakan atau menunda tindakan-tindakan baik yang seharusnya dilakukan. Ini berarti seseorang menunda atau menangguhkan melakukan perbuatan baik yang seharusnya dilakukan dengan alasan tertentu. Salah satu hal yang menjadikan wanita suka menunda kebaikan itu adalah terlalu larut dalam perasaan dan emosi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadi wanita solehah, taat kepada ajaran agama Islam, menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Wanita solehah didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan agama dan mencapai kebaikan serta ketakwaan. Hal ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijauhkan dari ciri-ciri itu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.